Halo para petualang sains, siap-siap ya, karena hari ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang super seru untuk membongkar rahasia di balik salah satu hal paling dasar di alam semesta kita, suhu. Kita semua tahu kan gimana rasanya panas atau dingin, tapi sebenarnya apa sih itu? Hari ini kita nggak akan belajar dari buku yang bikin ngantuk. Oh, tentu tidak. Kita bakal ikut petualangan seru bareng jagoan super kita, Molly, si molekul panas, untuk menemukan jawabannya. Udah siap? Yuk, kita mulai. Oke, sebelum petualangannya mulai, kita kenalan dulu yuk sama pahlawan kita. Siapa sih Molly ini dan apa kekuatan supernya? Coba bayangin Molly ini kayak teman kamu yang paling heboh, yang nggak pernah bisa duduk anteng. Dia tuh selalu gerak, nari-nari, dan bergetar dengan energi yang luar biasa. Nah, getaran super cepat inilah kunci dari semua petualangan kita. Jadi, ini dia rahasia pertamanya. Suhu itu sebenarnya cuma cara kita ngukur seberapa kenceng jutaan Molly di dalam sebuah benda lagi pesta dansa. Kalau Molly dan teman-temannya bergetar heboh banget, kita merasakannya sebagai panas. Kalau mereka geraknya santai dan lambat, kita merasakannya sebagai dingin. Gampang kan? Coba deh lihat bedanya. Jauh banget kan? Di sebelah kiri molekul-molekul yang dingin itu kelihatannya lesu, kayak lagi ngantuk. Tapi di sebelah kanan, di dunianya Molly, wih, pestanya lagi rame. Nah, itulah bedanya antara segelas es teh sama secangkir coklat panas di level molekul. Coba deh bayangin, tanganmu kan hangat ya. Artinya molekul di dalamnya lagi gerak cepat. Kalau es udah pasti dingin, jadi molekulnya lambat. Jadi udah pasti molekul di tanganmu itu geraknya jauh lebih cepat. Paham soal ini penting banget buat misi Molly selanjutnya. Nah, ceritanya gini, Molly itu punya energi yang banyak banget. Saking banyaknya, dia nggak bisa nyimpen sendiri. Dia punya misi rahasia, bagi-bagi energi panasnya ke seluruh alam semesta. Ini mirip kayak kita deh. Kalau lagi di ruangan yang rame banget, pasti pengen pindah ke tempat yang lebih sepi kan? Energi panasnya Molly juga gitu. Energi panas itu secara alami selalu ngalir dari tempat yang rame dengan suhu tinggi ke tempat yang lebih tenang dengan suhu rendah. Nah, proses perpindahan energi inilah yang kita sebut kalor. Oke, kita lanjut ya. Ternyata Molly ini pinter banget. Dia nggak cuma punya satu cara buat nyelesain misinya. Dia punya 3 jalur petualangan super keren buat pindahin energinya. Yuk kita intip satu persatu. Cara pertama namanya konduksi. Bayangin, Molly yang super energik ini nyenggol atau salaman sama molekul di sebelahnya. Senggolan itu bikin molekul tetangganya jadi ikut bergetar lebih kencang, terus molekul itu nyenggol temannya lagi, dan gitu terus. Persis kayak efek domino. Ini yang terjadi waktu kamu masukin sendok logam ke teh panas. Panasnya itu merambat dari ujung ke ujung lewat salaman antar molekul. Nah, ini pertanyaan bagus. Kalau pancinya dari logam, yang jago banget nganterin panas, kenapa gagangnya harus beda? Coba ingat-ingat lagi soal salaman molekul tadi. Mungkin ada bahan-bahan tertentu, kayak plastik atau kayu, yang nggak jago salaman ya. Cara kedua Molly lebih seru lagi, konveksi. Di sini, Molly nggak cuma nyenggol tetangganya, dia dan gerombolan molekul panasnya beneran pindah bareng-bareng. Waktu air atau udara dipanaskan, mereka jadi lebih ringan dan naik ke atas. Terus udara atau air yang lebih dingin dan berat bakal turun buat gantiin tempatnya. Jadilah sebuah arus. Molly seolah-olah numpang di arus ini. Kamu bisa lihat ini dengan jelas waktu masak air sampai mendidih. Dan yang ketiga ini, wow, ini cara yang paling misterius dan paling cepat, radiasi. Di jalur ini, Molly nggak perlu nyentuh atau numpang apapun. Dia kayak mengubah energinya jadi gelombang sihir tak terlihat yang melesat secepat kilat. Inilah caranya panas matahari bisa sampai ke bumi padahal lewat ruang angkasa yang kosong melompong. Atau pas kamu ngerasain hangatnya api unggun padahal kamu duduk agak jauh. Kamu nggak nyentuh apinya, tapi energinya sampai ke kamu. Keren kan? Oke, jadi Molly udah jalan-jalan nih lewat konduksi, konveksi, atau radiasi. Terus pas dia sampai di tempat yang lebih dingin, apa yang terjadi? Ingat, misinya Molly itu untuk berbagi. Begitu dia sampai, dia langsung bagi-bagi energinya yang melimpah. Nyenggol molekul-molekul dingin yang tadinya lemas dan bikin mereka jadi ikut narik lebih cepat. Hasilnya, benda yang tadinya dingin itu jadi mulai hangat. Molly ini nggak berhenti berbagi energi sampai semua molekul di sekitarnya yang tadinya panas dan yang tadinya dingin akhirnya bergetar dengan kecepatan yang sama. Nah, kondisi inilah yang kita sebut keseimbangan termal. Udah nggak ada lagi yang panas atau dingin, semuanya suhunya sama.
Di titik inilah misi Molly selesai. Semua jadi tenang dan seimbang. Nah, setelah kita ngerti petualangan Molly, coba deh perhatiin sekitar kamu. Kamu bakal sadar kalau jejaknya itu ada di mana-mana. Setiap hari, kamu bisa lihat Molly lagi ngejalanin misinya dalam berbagai bentuk. Coba lihat ini, wajan panas yang nyentuh telur buat masakin, itu konduksi. AC yang ngademin ruangan dengan muterin udara, itu konveksi. Dan pas kamu ngerasain hangatnya matahari di kulitmu dari jarak jutaan kilometer, itu radiasi. 3 jalur petualangan Molly ini terjadi di sekitar kita setiap waktu. Nah, sekarang giliran kamu. Kamu juga bisa jadi petualang sains dan ngeliat sendiri perjalanan Molly dengan eksperimen super gampang di rumah. Yuk, ikutin langkah-langkahnya, tapi hati-hati ya, apalagi pas pakai air panas. Minta bantuan orang dewasa, oke? Masukin ketiga benda itu ke dalam gelas bareng-bareng. Habis itu, tunggu sekitar 1 menit. Coba deh sentuh ujung setiap benda. Kamu bakal ngerasain bedanya banget. Pasti ada satu yang rasanya jauh lebih panas dari yang lain. Inilah bukti nyata jalur konduksinya Molly. Gimana hasilnya? Pasti sendok logam yang paling panas kan? Nah, itu karena logam adalah konduktor yang jago banget. Molly bisa dengan cepat salaman dan pindahin energinya lewat situ. Sementara itu, plastik dan kayu disebut isolator. Mereka payah banget dalam menghantarkan panas, seolah-olah mereka ngehalangin jalannya Molly. Ini dia alasan kenapa gagang panci itu dilapisi bahan-bahan kayak gini. Oke, buat menutup petualangan kita hari ini, ada satu pertanyaan terakhir buat kamu. Kita tahu selimut itu isolator, artinya dia jelek banget buat nganterin panas. Terus kenapa dong selimut malah bikin kita hangat? Coba pikirin, panasnya itu datang dari mana? Apa selimutnya yang bikin panas? Atau dia cuma ngejebak moli-moli yang udah ada di tubuh kita? Jawabannya ada di semua yang udah kita pelajari hari ini. Selamat bertualang lebih jauh ya!